dari fakta yang terjadi itu saya jujur marah, tapi saya kesal, tapi keluarga menenangkan saya. Tapi ketika baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati. Hari ini Jumat pada tanggal 3 Februari 2023, Polda Metro Jaya dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus pada Subdit Siber telah melakukan proses pada laporan polisi yang dilaporkan sekira tanggal 10 Januari 2023 ya. Diterima, dianalisis, kemudian dilakukan proses penyidikan ya. Dari penyidikan tentu laporannya terkait dengan Undang-Undang ITE. Bapak Kapolda kan selalu menekankan dalam setiap mengungkap kasus ini dilakukan secara scientific crime investigation, apalagi terkait dengan Undang ITE, tentu sangat syarat dengan teknologi informasi. Pada tanggal 1 Februari 2023 ini telah dilakukan pengungkapan nanti ya oleh penyidik terkait rilisnya. Namun dalam hal ini pelapor kita sama-sama ketahui, Mas Rizky Bilar ini dengan atas nama kuasa hukumnya Mas Sadra Seswadi melaporkan dan kemudian mendapatkan progres. Sampai dengan saat ini progres tersebut nanti akan disampaikan oleh Mas Rizky Bilar sendiri ya. Maka dari itu saya persilakan kepada Mas Rizky Bilar dalam hal ini bagaimana dengan apa yang dialami dan kemudian juga progres yang sudah dicapai oleh penyidik kami. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya buat Bapak dan beserta jajaran dari Kapolda yang telah cepat tangkap yang berhasil menangani kasus ini, kasus berupa pengancaman kepada saya. Dan ya pada akhirnya seperti yang kalian tahu bahwa proses restoratif justice telah berjalan, di mana saya dan tersangka telah sepakat untuk melakukan perdamaian ya. Ketika saya sebelumnya difitnah, dihujat, atau si pelaku membuat atau mengunggah konten-konten yang sifatnya jauh dari fakta yang terjadi, itu saya jujur marah, tapi saya kesal, tapi keluarga menenangkan saya. Tapi ketika si tersangka melakukan pengancaman, bukan cuma saya yang terancam, tapi keluarga saya pun ikut terancam. Maka dari itu timbul inisiatif dari saya untuk melakukan pelaporan ya. Namun pada akhirnya setelah bertemu dengan pelaku juga meminta maaf kepada saya. Hati nurani saya berkata bahwa saya juga manusia biasa, saya juga punya kesalahan, dan kapasitas saya sebagai manusia adalah untuk saling memaafkan pada sesama. Namun kedepannya mudah-mudahan saya harap dengan maaf yang saya kasih tidak menjadikan ini membuat orang lain melakukan hal yang sama gitu, karena pada dasarnya saya juga punya batas sabar, dan intinya kedepannya mudah-mudahan semua orang, tidak hanya saya, juga pelaku bisa belajar untuk sama-sama memperbaiki diri, untuk menjaga lisannya, menjaga tutur katanya gitu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih ya buat Bapak dan Polda Metro Jaya pastinya ya, sukses selalu. Bilar, untuk ancamannya seperti apa lah? Iya, ini prosesnya sebenarnya kurang lebih begini.
ketika si pelapor sempat membuat unggahan-unggahan yang berisi statement-statement palsu tentang saya. Lalu saya membuat story di akun sosial media saya yang menampilkan wajah si pelaku saat itu. Ternyata respon pelaku adalah justru melakukan pengancaman pada saya, mengancam saya dengan mengatakan ingin menggariskan leher pada saya saat itu. Lalu seketika setelah berkoordinasi dengan pengacara saya, akhirnya ada inisiatif untuk melakukan pelaporan karena merasa itu sudah di luar batas. Dan akhirnya kita membuat laporan ya Bang ya, dan alhamdulillah semua telah selesai, telah beres. Pelaku juga sudah meminta maaf dan saya rasa cukuplah untuk bisa memberikan pelajaran sama-sama untuk kita semua ya. Yang membuat seterunya adalah ketika saya melihat bahwa dia juga sosok ayah, sama seperti saya, seorang ayah yang sedang berjuang untuk menafkahi keluarganya, menafkahi anak istrinya. Dan ketika melihat penyesalan dalam dirinya, ya mudah-mudahan kita harap itu tulus ya. Mudah-mudahan dengan ini bisa menjadi pembelajaran penting buat dia juga, buat saya juga gitu untuk kedepannya. Ya, dan satu lagi, saya tidak pernah saya selalu diajarkan oleh orang tua saya untuk tidak pernah menaruh dendam kepada siapapun. Jadi untuk pentingnya saling memaafkan, tapi perlu diingat bahwa jangan memanfaatkan atau menyalahgunakan keibuan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Itu paling yang ingin saya sampaikan. Bang Bi, ada perjanjian nggak Bang Bi? Orang lain yang melakukan hal itu Bang Bi, motifnya apa? motifnya Oh, kalau untuk motif itu mungkin nanti bisa disampaikan oleh pengacara saya atau penyidik ya. Bang Bi, ada perjanjian nggak Bang Bi? buat jerak yang lainnya ya. Coba tahu mereka mau Yang seberapa yakin Bang Bilar memaafkan Bang Bilar? Bukan yang pertama ya Bang Bi? Iya, ini saya yang pasti saat kita melakukan restoratif justice itu kan sudah ada syarat-syarat tertentu dan ketentuan yang ditandatangani oleh pelaku. Yang mudah-mudahan pasti si pelaku akan komit lah dengan janji yang sudah kita tulis, kita lihat seperti ya. Bilar, tadi ketemu pelaku apa yang bicarakan apa Bilar? Perjanjiannya apa mungkin Bang Bilar dengan Ya, tadi responan Mungkin bisa dijelaskan oleh pengacara saya. Baik.